Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Fitrah Nanda Ayubadiah, Sarjana Sastra Magister of Arts. Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan yang bertugas untuk mengampu mata kuliah Bahasa Inggris di program studi S1 Akuntansi dan Manajemen. Dalam video penilaian PDD UKTPT sertifikasi dosen ini, saya akan menampilkan pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris. Namun, sebelum itu, izinkan saya memaparkan mata kuliah Bahasa Inggris yang saya ampu meliputi komponen DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Pada komponen Delivery, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, CPMK, materi, dan mode pembelajaran. Pada komponen Interaction, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran efektif yang saya gunakan di dalam kelas. Dan pada komponen Assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran hingga selesai. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai mahasiswa mencakup pertama, ranah pengetahuan yakni pemahaman tentang struktur dasar bahasa Inggris seperti part of speech dan tenses, etika komunikasi profesional dalam dokumen bisnis, seperti resume, cover letter, dan email tentunya. Kemudian dalam ranah keterampilan umum dan khusus, mahasiswa dilatih untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran secara efektif dan terstruktur dalam bentuk lisan maupun tertulis. Mahasiswa juga dilatih untuk bekerja sama dalam tim, khususnya pada saat mengungkapkan pendapat, memberikan umpan balik terhadap hasil kerjasama temannya. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menyusun dokumen profesional yang relevan dengan tema pekerjaan mereka. Dan terakhir, mereka tentunya dilatih untuk menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris dengan percaya diri dan profesional. Dari segi ranah sikap, selain membekali keterampilan teknis berbahasa Inggris, mata kuliah ini juga pertama menanamkan sikap profesional terhadap mahasiswa. Mahasiswa juga dibekali dengan tanggung jawab terhadap tugas individu maupun kelompok, mampu berkomunikasi secara efektif dan menghargai keragaman pandangan serta budaya dalam simulasi dunia kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yakni setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami struktur dasar bahasa Inggris, tetapi juga mampu menyusunnya dalam bentuk dokumen profesional. Selain itu, mahasiswa juga belajar menyampaikan ide dan pengalaman secara lisan melalui presentasi dan simulasi wawancara kerja, hingga akhirnya mereka bisa menghasilkan portofolio yang bisa digunakan atau siap digunakan dalam dunia kerja. Materi dalam mata kuliah ini meliputi kaidah tata bahasa Inggris seperti part of speech dan tenses, present, past, dan future yang akan mereka gunakan dalam materi penulisan resume, cover letter, yang tentunya semuanya dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Mahasiswa juga diberikan materi mengenai korespondensi bisnis untuk melatih kemampuan reading dan writing. Seluruh materi yang diberikan disusun secara bertahap agar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, baik itu dari pemula hingga dengan tahap menengah awal. Adapun dari referensi yang kami gunakan di dalam kelas, yakni buku-buku bertajuk bahasa Inggris umum seperti English Grammar in Use dan English Grammar oleh Raymond Murphy dan Betty Azar. Kemudian juga kami menggunakan referensi bertajuk Kosakata dan Komunikasi Bisnis seperti buku yang dibuat oleh Simon Sweeney, Bill Maskell, dan Paul Emerson. Namun, mahasiswa juga diperkenankan untuk menggunakan referensi tambahan selain buku-buku utama tersebut sepanjang sesuai dengan topik pembelajaran mereka. Dari segi interaction, dalam pembelajaran ini saya menerapkan berbagai bentuk interaksi aktif. Hal ini dilakukan untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Beberapa bentuk interaksi yang saya terapkan antara lain yang pertama, ceramah interaktif, games dan kuis interaktif seperti choose one atau true or false untuk melatih pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan, diskusi kelompok untuk membahas kasus nyata di lapangan seperti penulisan yang kurang efektif atau kalimat-kalimat jawaban wawancara yang kurang efektif.
Selain itu, saya juga melakukan simulasi wawancara dan presentasi individu maupun kelompok, serta peer review, di mana mahasiswa berlatih untuk memberikan umpan balik terhadap hasil kerja teman mereka berdasarkan rubrik yang telah diberikan dan dijelaskan sebelumnya. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 30% kehadiran dan partisipasi aktif, 30% tugas individu dan kelompok, 20% ujian tengah semester, dan 20% ujian akhir semester berupa presentasi dan portfolio, resume, dan cover letter. Nah, berikut ini saya akan menampilkan cuplikan simulasi pembelajaran pertemuan ketiga, di mana mahasiswa belajar tentang bagian dari part of speech, yakni adverbs, preposition, dan conjunction dalam konteks email profesional dan komunikasi bisnis. Adapun interaksi aktif yang dibangun adalah melalui ceramah interaktif, diskusi, mini games, dan latihan sederhana. Mari kita simak bersama proses pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you this morning? Fine. Today we're going to continue our meeting, which is part of speech, meeting 3. Ya, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan ketiga. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya seperti biasa kita akan membaca doa sebelum dimulai supaya kita diberikan kelancaran. Mungkin ketua kelas, can you please help me? Okay, thank you, Ridwan. Alright, so let's continue to what we have learned last week. But before that, let's take a look again. Nih capaian pembelajaran kita setelah menyelesaikan pertemuan kali ini kira-kira apa? Yang pertama tentu kita akan mengetahui penggunaan adverb, preposition, and also conjunction. Kemudian nanti teman-teman kita akan berdiskusi mengenai kalimat mana yang kira-kira kurang tepat, kemudian perbaikannya seperti apa. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa lebih aktif ya terlibat dalam diskusinya. Kemudian ada beberapa kosakata akuntansi yang akan kalian temukan juga di dalam modul yang sudah pernah saya share kepada kalian, dan tentunya aktif diskusi kelompok dan tugas kolaboratif. Okay. Last week, minggu lalu, kita berbicara soal parts of speech atau kelas kata. Ada 8 kelas kata yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dan 5 diantaranya sudah kita pelajari. There are noun, kata benda, and then pronoun yang merupakan kata ganti he, she, it, they, we, you, and then we have verb which is kata kerja, and then we have adjective, kata sifat, and then interjection atau kata seru, like oh my god. So today we're going to talk about adverbs, preposition, and conjunction, yaitu kata keterangan, kata preposisi atau kata depan, kemudian ada kata sambung atau conjunction. Sedikit review kembali mengenai peran dan fungsi dari part of speech. Yang pertama adalah membentuk kalimat yang lebih terstruktur. Yang tadinya kalimatnya masih kurang-kurang nih, akhirnya subjeknya jadi bingung nih kita memaknai kalimatnya. Apakah subjeknya mengerjakan sesuatu atau dia sebagai objek karena nggak ada keterangan kata kerjanya. Kemudian memberikan makna rinci kepada kalimat. Sebagai contoh nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan adverb atau kata keterangan. Okay. Now I have questions. Ini ada pertanyaan nih. Apa ya yang salah sama email berikut? Kira-kira, Dear B team, I need report now. You send. Menurut teman-teman ada yang aneh nggak atau ada yang salah nggak sama email berikut? Kurang sopan, apalagi grammarnya salah, good. Apalagi tidak ada perkenalan, nice. Kemudian ada lagi mungkin kurang jelas, good. Jadi kalau dilihat nih, I need report now, kemudian you send. Secara konteks profesional ya, kok kayaknya kurang pas. Nah, what's wrong with the sentence? The first one is tidak menggunakan grammar yang benar.
The person didn't use the correct grammar. And then the second, there are no greetings. Greetingsnya cuma sekedar dear be team. And there is no polite request. Polite request contohnya biasanya kita selalu pakai kata please, tolong. And then the third, ini nggak ada penjelasan nih report apa. Apakah financial report, annual report. Kan jenis-jenis laporan kan banyak, nggak cuma satu. And then there is no deadline. Nggak ada keterangan deadline-nya. Ini the report now. Now-nya kapan? Kita baca emailnya pada saat kapan nih? Kan juga nggak ada keterangan. Dan nada terlalu langsung dan tidak formal. Seperti tadi kata temannya, ini kurang formal nih nadanya, terlalu straight to the point. Sementara dalam bahasa Inggris, kalau kita punya percakapan dalam konteks bisnis, kalau sama partner bisnis yang nggak biasa ngobrol atau nggak biasa komunikasi, bahasanya harus berbeda dan harus formal. Beda kalau ketika kalian chatting dengan temannya masing-masing. Oke, next. Seharusnya versinya seperti apa yang benar? Yang pertama, kita bisa menggunakan kata please. Could you please send me? Kemudian reportnya diperjelas. The final seal report as soon as possible. Soon possible. Kemudian ada kata thank you for your cooperation. Ada basic manner ya. Kita ada minta tolong dan ada berterima kasih. Kemudian versi yang kedua, kalau ini mungkin kita bisa bilang relationship antara si pengirim email dengan penerima email ini sudah sering berkomunikasi. Sementara versi yang kedua, ini lebih formal lagi nih. Misalnya ini baru kontak yang pertama atau yang kedua. Dear B Team, I kindly request you, saya minta Anda to send the financial report for this week. Tadi kan ada yang bilang deadline-nya nih nggak jelas nih, kurang jelas kalimatnya. Ini udah diperjelas dengan kata this week, bahwa perlu adanya laporan tersebut minggu ini. Please send it as soon as possible so we can prepare for the upcoming meeting. And then thank you for your prompt response. Setiap kali kita pengiriman email atau dalam percakapan tetap kita harus memperhatikan basic manner. Ya, minta maaf, berterima kasih dan minta tolong. Ya. Oke. Nah, dari beberapa kalimat-kalimat di sini sudah kita temukan ada adverb. Kita menemukan ada preposition. Kita menemukan juga ada conjunction. Sebagai contoh nih kata this week menunjukkan keterangan waktu. Kemudian di sini ada kata the yang merupakan artikel. Now we move on to the main material of today, which is adverbs atau kata keterangan. Adverb merupakan sebuah kata keterangan yang memodifikasi kata kerja. Sebagai contoh di sini kata finish, kata sifat atau kata keterangan lainnya. Gunanya untuk menjawab pertanyaan how, when, atau how often. Sebagai contoh, semisal nih, kalau saya tutup kata quickly-nya, kita hanya punya kalimat Ibra finished the project. Ya, si Ibra menyelesaikan tugasnya, projectnya. Tapi nggak ada keterangan kapan dia menyelesaikannya. Sementara dalam beberapa konteks kita perlu menambahkan keterangan. Maka ditambahkan kata quickly. Ada lagi kata Ibra finish the project. Kemudian ada pertanyaan, kapan sih dia menyelesaikan proyeknya? Maka diperlukan kata keterangan waktu yaitu yesterday. Tapi ingat harus diikuti dengan kata kerja bentuk kedua. Oke. Berikut beberapa contoh jenis adverb yang biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah adverb of manner, adverb of time, adverb of frequency, and adverb of degree. Fungsinya juga masing-masing. Pertama, adverb of manner shows how the person doing something. Menunjukkan bagaimana mereka melakukan sesuatu. Seperti contoh, quickly and carefully. Seperti contoh yang sebelumnya. And then adverb of time. Tomorrow, this week, this evening, Sunday,
January 2025, menunjukkan kapan sesuatu terjadi. And then adverb of frequency, how often atau seberapa sering. Seberapa sering sih saya ngecek email? Di sini continuously, berarti tiap hari dia ngecek email. Seberapa sering sih saya ngecek notif HP saya? Always misalnya. Seberapa sering sih kalian buka HP setelah bangun tidur? Always. And then adverb of degree, seberapa besar atau seberapa sedikit. For example, the report is finished, tapi perlu ditambahin kata seberapa besar atau sejauh mana report itu sudah diselesaikan. Ditambahkan kata completely finished. Bisa dipahami? Oke. Lanjut ke kata part of speech yang berikutnya, yaitu preposition atau preposisi yang biasa teman-teman suka sebut dengan in, on, dan at. Nah, gunanya menyambungkan dua kata supaya lebih jelas. Sebagai contoh, misalnya di sini nggak ada kata in, cuman the meeting is the conference room, kurang tepat. Kemudian di sini the meeting starts 10 a.m. Apakah jam 10? Apakah dalam 10 menit? Dalam 10 jam 10 atau seperti apa? Nah, perlu adanya preposition atau preposition yang menunjukkan tempat, waktu, arah, atau tujuan. Sebagai contoh di sini, the meeting is in the conference room. Berarti meetingnya di ruang conference. Atau the meeting starts at. Takutnya kalau nggak ada at dia bingung. Apakah before 10 a.m. atau after 10 a.m. Kalau nggak ada keterangan preposisinya seperti ini nanti bingung kita. Sebelumkah jam 10, setelah jam 10 kah, atau pas jam 10. Jadi preposisi digunakan untuk menyambungkan kata starts ini, the meeting starts, dengan 10 p.m. Bagian ini dan di bagian ini. Jenis-jenis preposisi, ini beberapa yang saya ambil dari modul yang sudah saya share ke kalian. Ini ada time, place, purpose, and directions. Umumnya dalam konteks profesional pasti kita akan menggunakan beberapa dari jenis preposisi ini. Sebagai contoh waktu tentunya kalau misalnya kita menuliskan tentang rapat dan sebagainya. Kemudian tempat, menunjukkan sebab dan tujuan, dan arah. Memang kurang lebih mirip-mirip nih cara penggunaannya. Is, in, on, dan at. Okay. Part of speech yang terakhir yaitu adalah kata sambung, conjunction. Ada dua kata, misalnya we have a meeting in 30 minutes, ini nggak ada kata di sini. It is important to include the latest chart. Kita mau bentar lagi ada meeting dalam 30 menit dan sangat penting untuk membawa atau mengikutkan chart yang paling terbaru. Kalau secara tulisan apalagi dua kalimat seperti ini tanpa ada kata sambung, kesannya patah kalimatnya. Jadi terkesan juga kurang profesional. Makanya dibutuhkan kata sambung. Kata sambung bisa digunakan untuk menghubungkan cuman kata sama kata, frasa, ya, kata yang kalimat yang belum lengkap, atau kalimat sama kalimat supaya ide-idenya juga lebih logis. For example, ini ada beberapa jenis conjunction. Untuk coordinating conjunction digunakan untuk menggabungkan dua ide yang setara. Jenis-jenis coordinating conjunction atau contoh-contohnya biasanya disingkat dengan fanboys. For, kemudian ada and, ada nor, but, or, yet, and so. I wrote the report, kemudian ada kata send it to my boss. Dia butuh penghubung, ya, ide yang setara. Bisa dilihat di sini ada kata wrote, and then di sini ada kata send. Dia menulis dulu, kemudian mengirimkan. Dan jenis kata kerja yang digunakan juga setara, yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk kedua. Makanya dianggap setara. Kemudian yang kedua adalah subordinating conjunction atau contoh-contohnya atau jenis-jenisnya disingkat dengan a white bus. Ada although, while, however, dan sebagainya.
menghubungkan ide utama dan penjelas. Sebagai contoh ada dua kalimat, he was late, kemudian ada kata he missed the bus. Telat, ketinggalan bis. Maka dibutuhkan penghubung antara ide utama dan penjelasnya. Dia terlambat nih, kenapa? Karena ketinggalan bus. He was late because he missed the bus. Kalau diganti sama kata yang lain kira-kira bisa nggak? Selain kata because. Apakah kalau misalnya saya ganti kata so, masuk nggak ya kira-kira? Ini agak-agak kurang tepat ya. He was late so he missed the bus. Tapi yang lain juga ada yang beranggapan nyambung-nyambung aja. Dia terlambat, makanya atau jadi dia ketinggalan bus. Oke. Jadi bisa menggunakan S di sini kan merepresentasikan so. Kemudian yang ketiga adalah korelatif atau pasangan kata sambung. Di dalam bahasa Inggris ada kata-kata korelatif conjunction yang dia satu pasang nih, tidak terpisahkan. Sebagai contoh kata not only dan but also. Ketika kalian menggunakan kata not only, then you have to use but also. Jadi sepaket ya. Di mana ada not only, ada but also. Di mana ada Mirza, ada Andre. Not only the report, but also the chart is missing. Tidak hanya laporannya saja, tapi juga chartnya atau grafiknya hilang. Jadi dia korelasi atau pasangan kata sambung. Oke. Nah, sebelum saya lanjut dulu ke latihan. Any questions so far? Okay, what is the question? Oke, thank you. Saya mau bertanya tentang bagaimana penggunaan kata please yang benar. Apakah kata please itu ditaruh di awal atau di akhir kalimat? Oke, thank you. Kita track balik ke contoh yang awal ya, karena tadi ada pertanyaan, kapan sih kita pakai kata please atau di mana sih letak kata please? Kadang di beberapa email atau kalimat kan ada yang pakai please-nya di depan, ada yang di belakang, ada yang bahkan di tengah-tengah. Oke. Kita lihat contohnya dulu yang sebelumnya. For example like this. Could you please send me the financial report as soon as possible? Kemudian ada kata please send it as soon as possible. Jadi sebenarnya kata please ini bisa digunakan di awal bisa, di tengah bisa, di akhir juga bisa. Nanti yang akan membedakan adalah tone-nya. Kalau di depan kan urgensinya kesannya lebih tinggi. Please send it bla bla bla. Kalimatnya jadi kalimat statement. Kemudian could you please send me bla 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 juga sama. Kali ini dalam bentuk pertanyaan. Bahkan please-nya juga bisa ditaruh di belakang. Could you send me the financial report as soon as possible, please? Nanti yang membedakan adalah tone-nya. Tapi kalau penggunaannya secara gramatikal, awal bisa, di tengah-tengah seperti ini bisa, di bagian akhir juga bisa. Ya, kita lanjut dulu ya, sebelum pertanyaan berikutnya. Karena tadi sudah ada yang bertanya, yang berikutnya saya yang bertanya. Nah, what is the correct, kalau ini perlunya adverb nih, atau kata keterangan. Menurut teman-teman, kata keterangan apa sih yang cocok buat ditambahin di belakang? Anyone? Yes, Mas Rizky. Saya mau menjawab. Oke, what is it? Nah, jadi jawabannya itu yesterday. Yesterday. Jadi lengkapnya kalimatnya? I sent the ledger yesterday. Okay, good. Rizky's answer is I sent the ledger yesterday. Ini pakai kata keterangan waktu yesterday. Ada lagi nggak kira-kira? Yes, what is your answer? Menurut saya quickly, Miss. Okay, so the sentence will be I send the ledger quickly. okay, good. I send the ledger, ya, I send the ledger quickly. Ya, jadi adverb of manner. Tadi udah ada keterangan waktu yesterday, ini ada keterangan cepat atau tidaknya ya, quickly.
Masih ada lagi mungkin? Oke, silakan. Menurut saya jawabannya recently. Recently. Oke, jadi kalimat lengkapnya I sent a letter recently. recently. Setuju? Oke. I sent the ledger recently. Ada yesterday, ada quickly, dan ada recently. Semua merupakan kata keterangan. Jadi memperjelas nih kapan dia ngirim ini dokumennya atau buku besarnya. Nah, masih ada preposition. Buat yang belum berkesempatan menjawab, ini butuh preposition atau kata depan. Kalimatnya adalah the invoice is bla 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 the folder. Mana nih kali ini? Siapa yang kira-kira mau ngasih pendapatnya? Oke, Julie. Menurut saya bisa dikatain sih, Miss. In. Oke, jadi kalimat lengkapnya? The invoice is in the folder. The invoice is in the folder. Oke, good, very good. So, the invoice is in the folder. Invoice-nya ada di dalam folder. Oke. Nah, satu lagi yang belum kita latihan nih, conjunction atau kata sambung. Ini agak sedikit panjang kalimatnya. Kalau ini kayaknya harus dibaca semuanya langsung disambung ya, sama kata sambungnya apa. I looked into the invoice you sent, kalimat pertamanya, and then the second sentence is there seems to have been some mistake. Ada dua kalimat. Ini supaya dia terkesan flow-nya ada, idenya, kemudian terkesan logis. Ini kira-kira conjunction atau kata sambung apa yang kira-kira pas? I looked into the invoice you sent, and there seems to have been some mistake. Okay, good. Okay. Okay, so I look into the invoice you sent, kemudian ada kata conjunction and dan ya, menghubungkan dua ide setara. There seems to have been some mistakes. Selain itu kita juga bisa pakai kata but atau tetapi. Kita lanjut ya. Okay. I have mini games, nih games kecil-kecilan aja. Nanti saya tampilkan dua jenis kalimat, and then you need to choose which one is more professional, and you need to tell me what word makes it better. Jadi ada dua jenis kalimat, nanti mana ya yang lebih profesional dan alasannya kenapa. Oke. Nih cepet-cepetan, kita bagi kelompok aja, mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti mana cepet-cepetan yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Boleh dirundingkan dulu ya, rundingkan tapi nggak usah lama-lama. Rundingkan ya, sama temannya. Nanti kalau udah dapat jawabannya saya hitung 3, 2, 1 silakan angkat tangan. Oke? Okay? Nah, cepet-cepetan angkat tangan ya. The first word, meeting 10, don't late, versus the meeting is at 10. Don't be late. Mana yang kira-kira lebih profesional? Diskusiin dulu sama temennya. Bentar. Give me the reason ya. Alasannya Diskusi. lebih profesional yang di bawah lebih. Sudah siap ya menjawab? 3, 2, 1. Okay, Anna. I want to answer, and question is 2. The meeting is at 10. Don't be late. Okay, what is the reason? Because preposition waktunya at, and verb to be-nya be late agar strukturnya lebih formatnya jelas. Okay, good. Give applause. Baik. Terima kasih atas partisipasi Anda, kehadiran Anda pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa to rest. Okay, see you next week. Good morning everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.